Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu jaringan otot. Jaringan otot memiliki komponen sel penyusun berupa serabut otot. Nah, serabut otot dalam bahasa ilmiah ini kita kenal juga dengan yang namanya miofibril. Nah, miofibril inilah yang membantu jaringan otot ini berfungsi dengan sangat baik untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, baik di hewan maupun di tubuh manusia. Nah, jaringan otot ini yang tersusun oleh miofibril ini dibantu dengan sebuah protein kontraktil, di mana ada dua jenis protein kontraktil yang menyusun serabut otot atau miofibril. Protein tersebut itu adalah aktin dan miosin. Dengan adanya kedua protein ini, otot akan mampu melakukan kerjanya untuk kontraksi dan relaksasi. Apa itu kontraksi dan relaksasi? Nah, kontraksi merupakan keadaan di mana otot dalam keadaan bekerja. Dia dalam keadaan bekerja atau dia berada dalam kondisi tegang. Sedangkan relaksasi adalah keadaan otot ketika istirahat atau relaks, atau biasanya dia dalam kondisi yang lembek atau rileks. Mari kita pelajari ada apa saja macam-macam dari jaringan otot penyusun tubuh hewan dan manusia. Kalian bisa lihat ada 3 gambar yang sudah saya tayangkan ini. Gambar yang pertama, pada gambar yang pertama, kalau kalian lihat, ada struktur otot yang berbentuk seperti gelondong dengan satu inti yang ada di tengah selnya. Nah, bentuk gelondong ini merupakan bentuk yang pipih atau gelondong ya, biasanya disebutnya gelondong. Nah, bentuk otot pipi gelondong dengan inti yang ada di tengah, lihat inti selnya ada di tengah. Nah, otot ini biasanya disebut juga dengan struktur otot polos. Di mana kita bisa menjumpai otot polos? Kita bisa menjumpainya di bagian organ dalam penyusun tubuh. Oke, selanjutnya di struktur yang kedua. Kalau kalian lihat juga, otot ini merupakan otot yang berbentuk silindris memanjang. Selanjutnya, di manakah inti selnya? Nah, lihat. Inti sel dia ada banyak di bagian tepi dari serabut ototnya. Ini merupakan inti sel atau nukleus. Nukleusnya ada di tepi. Dan letaknya itu dan jumlahnya itu sangat banyak. Jadi sepanjang dari serabut otot ini dia memiliki nukleus. Nah, struktur otot silindris memanjang dengan inti yang berada di tengah dan jumlahnya sangat banyak. Struktur inilah adalah gambaran dari otot lurik. Kenapa disebut lurik? Kalian lihat sendiri di bagian serabut ototnya itu terdapat garis-garis yang menunjukkan adanya lurik-lurik. Sebenarnya garis-garis inilah yang menunjukkan adanya unit dari kontraksi kerja dari otot lurik. Nah, otot lurik ini dia menempel di bagian rangka. Oleh karena itu, dia disebut juga dengan otot rangka. Selanjutnya ya, kita akan ke struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga ini terlihat otot yang berbentuk silindris. Tapi lihat, di sini terdapat yang namanya cabang. Sehingga bentuk dari otot yang ketiga itu adalah silindris bercabang. Nah,
kalian lihat dulu, di bagian cabang-cabang ini pasti terdapat satu garis yang memisahkan antara struktur silindrisnya dengan cabangnya. Nah, garis-garis tersebut disebutnya juga dengan diskus intercalaris. Jadi di bagian struktur otot yang silindris ini terdapat cabang yang dibatasi oleh garis diskus intercalaris. Nah, lalu letak inti selnya di mana? Letak inti sel, letak dari inti sel, ini inti selnya, ini inti selnya, ini inti sel, atau kita sebut juga dengan nukleus. Nah, nukleus ini dia terletak di bagian tengah dari cabang. Jadi, kesimpulannya, dari struktur otot yang ketiga ini, kita sudah mengetahui bahwa struktur ototnya ini merupakan otot yang silindris, bercabang, dengan inti yang ada di tengah. Nah, kita akan mengetahui letak dari otot ini apabila kita membedah jantung kita. Oleh karena itu, struktur otot yang ketiga ini dia biasa disebut juga dengan otot jantung. Oke, cukup. Mari kita akhiri.